What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue ingin menjawab komen-komen dari kalian. Ada yang bertanya, tolong bahas mengenai fake order atau FO dan organik plus minusnya apa. Ayo kita bahas. Oke guys, jadi ada yang komen di video gua mengenai tolong bahas penjualan secara organik atau FO dan plus minusnya apa. Nah, ini menarik banget pertanyaannya dan nggak mungkin gue jawabin di kolom komentar. Jadi gue buatin videonya khusus untuk pertanyaan dari kamu. Plus untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua yang menonton video ini. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu, kita rinciin dulu. Gue mau bahas mengenai FO dulu. FO itu adalah fake order. FO itu singkatan. Nah, singkatannya itu adalah fake order atau transaksi palsu. Dimana kalau misalnya kita berjualan online, lalu kita membuat FO atau fake order, itu berguna supaya ulasan kita tuh banyak, terus penjualannya terlihat banyak. Nah, buat toko-toko baru, ini banyak banget yang menggunakan FO supaya terlihat, oh tokonya rame nih, oh udah ada ulasan. Jadi produknya tuh jadi menarik di mata customer karena udah ada yang beli. Karena behavior customer di sini, itu kalau melihat barang-barang atau produk yang belum ada ulasan, belum ada penjualan, mereka takut untuk membelinya. Padahal mah sebenarnya beli-beli aja. Kan pasti produknya dikirim juga. Kalau misalnya nggak dikirim, ya pasti akan batal otomatis dan uangnya akan balik ke saldo si customer. Dan kalau misalnya barangnya tidak sesuai, bisa dikomplain. Kayak gitu. Simple. Jadi memang customer atau buyer di sini itu agak ragu untuk membeli produk-produk yang belum pernah terjual atau belum pernah ada ulasan. Tapi tidak semua ya teman-teman, karena terbukti gue pribadi pun, walaupun gue menjual produk-produk yang belum ada ulasan atau belum pernah terjual, tapi tetap bisa jualan asalkan kamu bisa memasarkannya dengan baik dan toko kamu itu bagus. Nah, tapi tidak cuman toko-toko baru, tapi toko-toko yang sudah berjalan lama itu juga sering banget yang namanya fake order supaya mereka ribet lagi lah untuk mencari customer-customernya lebih banyak lagi. Jadi ketika tokonya udah running, dia upload satu produk baru, dia lakuin fake order, jadi ternyata rame juga kayak gitu. Jadi toko baru, toko yang sedang berjalan atau toko yang sudah lama, ini banyak banget yang menggunakan yang namanya fake order. Lalu FO itu boleh atau tidak? Nanti kita bahas ya. Kita masuk ke organik dulu. Organik di mana kita melakukan aktivitas campaign atau marketing secara tidak berbayar atau organik lah ya. Intinya tidak mengeluarkan uang. Jadi organik itu seperti apa? Ketika kita melakukan campaign-campaign khusus, kita membuat voucher. Nah ini masuknya ke organik karena kita tidak mengeluarkan budget marketing. Nah, jadi FO itu boleh atau tidak? Sebenarnya, gua sangat tidak menyarankan kalian sebagai toko baru, dropshipper atau apalah untuk melakukan yang namanya fake order. Karena bahaya banget teman-teman. Apalagi buat toko-toko yang sudah berjalan, ini bahaya banget. Karena kalau misalnya kalian ketahuan sama marketplace kalian melakukan yang namanya fake order, toko kalian ini bisa kena suspend atau tidak bisa berjualan lagi. Intinya kasarnya dinonaktifin lah. Kalian pasti nggak mau dong toko yang sudah kalian jalani nih kayak berapa bulan, bertahun-tahun, tiba-tiba kalian lakukan fake order lalu kena suspend, terus toko kalian dinonaktifin. Ya kalau misalnya toko baru sih masih bisa buat toko baru lah ya, tapi ya lebih ribet aja. Kayak nomor handphone kalian diblokir, KTP kalian mungkin diblokir, pokoknya banyak hal-hal yang parah deh. Kayak gue susah untuk jelasinnya, intinya fake order itu berbahaya. Lalu apakah fake order boleh atau tidak? Ya, gue tidak menyarankan, tapi terserah kalian, resiko ditanggung masing-masing. Tapi sebenarnya teman-teman, gue juga ada info penting. Kalau misalnya kalian melakukan namanya fake order, tapi kalau misalnya secara organik kalian itu jelek tokonya, ya percuma. Mau kalian beli barang kalian itu fake order sampai puluhan ribu pieces, tapi kalau misalnya barang kalian jelek, terus judul kalian jelek, pokoknya toko kalian jelek nih ya, kurang dekorasi, kurang sebagainya lah, ya customer juga tetap tidak akan percaya dan ketahuan juga kalian tuh fake order. Makanya di video-video gue banyak mengajarkan bagaimana caranya supaya toko kalian ini terlihat menarik, terus bagaimana caranya mendapatkan customer, apalagi buat toko-toko baru. Nah, gue menjelaskan di video-video gue sebelumnya, kalian bisa nonton. Jadi intinya, sebenarnya toko awal itu sangat penting, apalagi di tahun 2021 sekarang ya, karena persaingan makin ketat. Jadi kalau misalnya kalian tidak berbeda, kalian tidak memaksimalkan marketing kalian secara organik dan non-organik, itu bakal susah banget. By the way, bahas soal tadi non-organik, sebenarnya ada 3 tadi ya. Ada fake order, FO, organik, sama non-organik.
Non-organik ini tidak perlu gue bahas terlalu dalam lah ya, karena pertanyaannya kan cuma fake order sama organik. Non-organik kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, kira-kira nih, kalau organik tuh apa sih yang bisa kita lakuin? Yang pertama dari judul. Judulnya tuh harus kita analisa dulu. Kita survei dulu marketnya. Kalau misalnya kita menjual produk A, kita lihat nih, untuk produk-produk yang serupa, itu pada pakai judulnya apa aja yang memang laris manis. Kita bisa lihat Google Trend juga, kita bisa lihat di sosial media juga, atau berita-berita, dan kita pakai kata-kata yang familiar dan yang paling banyak dicari oleh customer di marketplace. Judul itu penting banget teman-teman. Salah satu huruf judul aja nih, ini bakal berbahaya banget. Salah satu kesalahan terbesar dropshipper atau seller online shop adalah judul yang salah. Contohnya, mouse Logitech B100. Kalian tahu apa yang salah? Kalian lihat baik-baik ya. Tulisan mouse-nya salah, ini malah M-O-O-U-S-E, mouse. Yang sebenarnya tulisannya adalah mouse. Hal ini bisa membuat produkmu itu tidak dapat dicari oleh customer-customer di marketplace. Salah judul sedikit, tidak bisa jualan. Semoga membantu dan tim Cuan Rio. Sekarang kalian tahu ya, judul itu adalah segalanya, apalagi untuk para penjual online shop. Jadi pastikan kamu memberikan judul yang tepat dan jangan sampai ada kesalahan satu huruf saja. Oke, kita lanjut ke videonya. Lalu fotonya kita bikin yang lebih menarik, kita bikin yang berbeda daripada toko-toko lain. Karena gue yakin banget kalau misalnya kalian menjual produk yang bukan brand kalian sendiri, ini pasti banyak banget yang menjual produk yang sama. Nah, maka dari itu, penting banget untuk membedakan foto produk di toko kalian. Yaitu dengan cara apa? Mungkin difoto ulang, di-re-edit lagi, atau mungkin di desain ada watermark kalian, dan sebagainya lah. Pakailah foto-foto yang HD dan berkualitas, dan yang pastinya menarik. Kemudian kita ada deskripsi juga, deskripsi yang lengkap, ada dimensinya, terus ada materialnya, kegunaannya apa, fiturnya apa, dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal ini juga udah sering banget gue bahas di video-video gue sebelumnya. Jadi teman-teman bisa langsung nonton aja, karena nggak mungkin gue mengulang kata-katanya di video ini. Lalu jangan lupa untuk selalu share ke sosial media kalian, di WhatsApp, Instagram, mungkin di YouTube, Facebook, dan sebagainya. Share produk kalian, toko kalian, dan aktivitas marketing kalian di sosial media untuk mendapatkan customer di luar marketplace. Nah, jadi kelebihan organik apa? Otomatis toko kalian tuh akan aman banget ya dari hal-hal seperti tadi gue sebutin, dinonaktifin atau kena pelanggaran dan sebagainya. Itu akan terjauh dari hal-hal seperti itu. Yang kedua, jika kalian melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi gue sebutin dan di video-video gue sebelumnya, itu pasti produk dan toko kalian ini akan teroptimisasi dengan baik, dengan maksimal. Yang ketiga, mungkin toko kamu ini perkembangannya akan lebih lama. Tapi tenang teman-teman, lebih lama tapi pasti. Jadi walaupun kalian mungkin penjualannya lama, kayak misalnya sehari cuma 1, 2, 3, tapi perlahan-lahan kalian ini pasti bisa jualannya banyak. Karena apa? Jika kalian secara organik aja udah bagus, sampai bisa mendapatkan penjualan, berarti kalian sudah tepat nih. Nah, tinggal diiklanin aja lebih banyak lagi. Atau tinggal menambah aktivitas-aktivitas marketing kalian lagi untuk menambah penjualan. Karena secara organik aja bisa mendatangkan penjualan, apalagi kalau misalnya diiklanin. Setuju? Jadi teman-teman, saran dari gua nih, kalian pastiin dulu untuk memakai yang secara organik dulu. Karena organik ini lebih penting dari manapun menurut gue. Karena kalau misalnya organik kalian bagus, mau kalian iklanin secara non-organik, itu pasti akan bagus. Karena secara organik aja bisa dapat penjualan, bisa mendatangkan traffic yang banyak. Apalagi kalau misalnya diiklanin. Kalau mau fake order, terserah sih. Resiko ditanggung masing-masing. Ingat. Nah kok, gimana kalau misalnya gue ingin langsung secara non-organik, gue lakuin iklan? Boleh-boleh aja teman-teman. Tapi kalau saran dari gue nih, selalu gue ingetin ke kalian, sebelum kalian iklan, pastikan toko kalian tuh bagus dulu. Tokonya bagus, produknya bagus, SEO-nya bagus, deskripsinya bagus, dan toko kamu udah lengkap lah produk-produknya. Nah, baru boleh diiklanin. Seperti yang tadi gue omongin, organik itu di awal, itu penting banget. Setelah organik aja bagus, kalau misalnya kalian iklanin, itu otomatis akan lebih bagus lagi, akan lebih maksimal lagi. Gua rasa plus minusnya kurang lebih itulah gambaran secara umumnya, secara kasarnya aja, tidak terlalu ribet, yang penting kalian bisa mengerti. So, kalau misalnya kalian menanya gua nih, lebih bagus organik apa fake order? Gua akan jawab organik dulu. Pokoknya di awal itu bener-bener organik dulu teman-teman. So teman-teman, gue juga punya kabar menarik buat teman-teman di sini yang ingin join grup broadcast Telegram gue. Silakan lihat di kolom deskripsi video ini dan di video-video gue selanjutnya juga. Itu ada link Telegram, kalian bisa join. Karena di situ gue sharing mengenai tips and trik jualan online, produk-produk yang sedang laris manis saat ini. Ya intinya itu untuk sharing. Dan tidak menutup kemungkinan gue akan buka sesi Zoom bareng teman-teman di sini yang penonton gue gratis.
gratis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, karena gue lihat banyak banget ya nonton video gue tapi tidak di-subscribe. Semoga video ini dapat membantu kalian dan semoga terjawab buat tadi yang menanyakan pertanyaan tersebut mengenai FO dan organik. Semoga menjawab ya. Gue nggak sabar untuk sharing video-video lain dan mengenai tips and trik jualan online yang lain. Rio Gandhi, peace out.